Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Firdah Nailil Karima dan Suci Ayuandira akan mempresentasikan tentang model pembelajaran terpadu. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu konsep model pembelajaran terpadu. Yang kedua, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang ketiga, landasan pembelajaran terpadu. Yang keempat, prinsip pembelajaran terpadu dan macam-macam model pembelajaran terpadu. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu konsep model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan bahwa model pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan autentik. Salah satu bentuk penerapan model pembelajaran terpadu adalah adanya tema dan subtema dalam kegiatan pembelajaran yang nantinya akan berfungsi sebagai pengikat dari berbagai disiplin ilmu yang dikaji dalam suatu mata pelajaran. Melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan dan menerima dan menyimpan, menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Sedangkan pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial disebut dengan pendekatan interdisipliner, yang artinya pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpada. Pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Nah, pengembangan pembelajaran terpadu dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang ilmu yang lainnya. Nah, topik atau tema yang dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang bisa berbentuk permasalahan yang dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik pembelajaran terpadu, di antaranya yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau bisa disebut dengan student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, yaitu hanya membantu untuk memudahkan kegiatan atau aktivitas siswa. Nah, yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau disebut dengan direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata atau hal yang konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas tingkatan bawah atau kelas bawah, tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau konsep-konsep itu dikaitkan dengan kehidupan yang ada atau kehidupan sehari-hari. Keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel.
sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oke, selanjutnya landasan pembelajaran terpadu akan disampaikan oleh teman saya, Suci Ayu Wandira. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rima. Tadi Mbak Rima sudah menjelaskan mengenai konsep model pembelajaran terpadu beserta karakteristik dari pembelajaran terpadu itu sendiri. Nah, sekarang tentang landasan-landasan dari pembelajaran terpadu. Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu meliputi 3 landasan. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, dan landasan praktis. Sekarang kita ke landasan yang pertama, landasan filosofis. Jadi secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Ada aliran progresivisme, ada aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Nah, pada aliran progresivisme beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, kondisi atau suasana yang natural, alami, dan memperhatikan pengalaman siswa. Dengan kata lainnya, proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. Nah, aliran progresivisme ini juga memandang bahwa dalam proses belajar, siswa ini sering dihadapkan pada sebuah permasalahan atau persoalan yang harus mendapatkan pemecahan dari masalah tersebut atau yang bersifat problem solving. Kemudian pada aliran konstruktivisme, aliran kedua. Aliran konstruktivisme ini melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, aliran konstruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia. Jadi manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Kemudian aliran yang ketiga, aliran humanisme. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau ciri khas, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Selain landasan filosofis yang dipengaruhi oleh 3 aliran tadi, pembelajaran terpadu juga dilandasi oleh beberapa pandangan psikologis. Hal ini disebabkan bahwa proses pembelajaran berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, pandangan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu ini ada 3. Yang pertama, pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Dengan kata lain, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari pembelajaran, yang berarti bukan pengalaman orang lain. Kemudian yang kedua, pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pola atau hubungan antara gagasan yang ada. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya siswa ini adalah seorang individu yang memiliki kemampuan dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Sekarang kita ke landasan praktis. Kenapa sih kok diperlukan landasan praktis dalam pembelajaran terpadu? Karena pada dasarnya guru itu harus melaksanakan pembelajaran terpadu
secara aplikatif di dalam kelas. Artinya, guru harus bisa mengaplikasikan atau menerapkan di dalam kelas. Nah, dalam landasan praktis ini ada 4 hal. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal seharusnya saling terkait. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran atau interdisipliner, sehingga diperlukan usaha kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya. Kemudian yang keempat, kesenjangan yang terjadi di antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga siswa akan mampu berpikir secara teoritis pada saat yang sama mampu berpikir praktis. Nah, sekarang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terutama pada saat penggalian tema-tema. Pada saat penggalian tema ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas. Kemudian yang kedua, tema harus bermakna. Artinya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik atau nyata yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Selain itu, tema juga mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakatnya apa. Kemudian yang ketujuh, tema yang dipilih itu hendaknya mempertimbangkan juga ketersediaan sumber belajarnya. Sedangkan dalam proses pembelajarannya, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau maunya sendiri, menjadi single actor yang mendominasi aktivitas atau proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemberian tanggung jawab antara individu sama yang kelompok itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Sekarang kita membahas macam-macam model pembelajaran terpadu. Jadi dikemukakan oleh Robert Fogarty tentang model pembelajaran terpadu. Ada 10 model di sini. Yang pertama adalah model fragmented atau penggalan. Jadi model penggalan di sini dapat ditandai dengan ciri pemaduan yang terbatas pada satu mata pelajaran. Ini adalah gambar dari model fragmented. Kita contohkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Pada materi pembelajaran tentang menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Materi-materi tersebut dapat dipadukan dalam materi pembelajaran, yaitu keterampilan berbahasa. Namun, dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah, artinya tidak satu waktu pada jam yang berbeda-beda. Kemudian model yang kedua yaitu model keterhubungan atau connecting.
Model keterhubungan di sini adalah model pembelajaran yang sengaja dibuat untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain. Ini adalah gambar dari model keterhubungan atau connecting. Perlu kita ketahui juga bahwasanya pembelajaran terpadu dengan model connecting ini menuntut pemahaman dan kreativitas seorang guru dan siswa dalam menuangkan ide-ide ke dalam suatu pembelajaran yang efektif. Namun tetap dalam hal ini fokus utama yang ada di model ini tetap berada pada siswa, artinya student oriented. Jadi siswa yang menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Nah, kemudian model yang ketiga adalah model sarang atau nested. Model nested ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam model ini, pembelajaran berbagai bentuk penugasan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Penanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam mengungkapkan, dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Untuk membantu kita agar memahami model nested ini adalah gambar dari model sarang atau nested. Nah, kemudian yang keempat adalah model urutan atau sequence. Model sequence ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contohnya isi cerita dalam roman sejarah misalnya. Topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Nah, topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi yang sama. Nah, topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi yang sama. Nah, ini adalah gambar dari model sequence. Bisa diamati dulu. Kemudian yang kelima adalah model bagian atau shape. Model shape ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran tata negara atau PSBB dan sebagainya. Untuk agar lebih memahami tentang model share ini, coba perhatikan contoh pada gambar ini. Jadi ini adalah contoh pada model share atau bagian atau berbagi. Nah, sekarang kita ke model yang keenam. Jadi model yang keenam ini adalah model yang paling populer, yaitu model jaring laba-laba atau wordle. Nah, model ini merupakan model pengembangannya itu dimulai dengan menentukan tema. Jadi menentukan tema dulu,
mana tema tersebut bisa ditetapkan dengan negosiasi antara guru dan siswa. Namun bisa juga dengan cara diskusi sesama guru. Nah, setelah tema itu disepakati, dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan bidang studi. Nah, dari subtema tersebut dikembangkan lagi aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Berikut ini adalah contoh yang bisa kita pahami. Jadi pada gambar ini ada mata pelajaran PKN, IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Dalam materi IPA misalnya, materi bentuk energi dan manfaatnya. Kemudian di mata pelajaran PKN ada materi tentang tenggang rasa. Kemudian di matematika materi mengenal bangun datar. Dan di bahasa Indonesia ada materi membuat ringkasan. Nah, pada 4 materi tersebut dapat dipadukan dalam satu tema, yaitu menjadi tema lingkungan. Sekarang model treat. Jadi model treat di sini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Di sini saya punya di sini ada gambar. Ini ada gambar yang berkaitan dengan model treat. Di sini ada mata pelajaran IPA, agama, kesenian, IPS dan bahasa Indo. Dengan menganalisis, mendeskripsikan dan bekerja sama, ini dihubungkan oleh keterampilan yang secara umum pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah model yang ke-8, model keterpaduan atau integrate. Model integrate di sini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Untuk memahami tentang model integrate ini adalah contoh dari model integrated. Jadi pada 4 mata pelajaran, misalnya di mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran IPA mengenai materi membuat karya atau model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak, berkaitan dengan materi IPS yaitu tentang teknologi, komunikasi, dan transportasi dengan melalui mencari informasi. Kemudian pada mata pelajaran IPS tentang teknologi komunikasi dan transportasi, ini berhubungan dengan mata pelajaran matematika di bangun ruang sederhana. Kemudian model yang ke-9 adalah model immerse. Nah, model immerse ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model yang terakhir adalah model jaringan atau network. Nah, model network ini belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Nah, pada model ini merupakan pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru. 10 model pembelajaran terpadu yang disampaikan oleh Mbak Suci tadi, terdapat pula 3 model pembelajaran terpadu
khususnya dalam ilmu pengetahuan sosial. Hal ini telah dipaparkan dalam buku panduan Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Pusat Kurikulum. Di antaranya, model integrasi berdasarkan topik. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Dan yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana model integrasi berdasarkan topik. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Nah, kegiatan ekonomi penduduk dalam contoh yang di samping ini yang dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup IPS. Nah, kegiatan ekonomi misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Nah, secara sosiologis, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Nah, secara historis, dari waktu ke waktu, kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, jadi dalam satu topik ini terdapat 4 disiplin ilmu, yaitu terdapat geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Selanjutnya yaitu model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan ilmu pengetahuan sosial dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contohnya, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Nah, pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, seperti yang ada di contoh ini. Di sini terdapat 4 disiplin ilmu: geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Yang ketiga yaitu model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada ilmu pengetahuan sosial yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosiologi, dan juga historis.